Apakah Anda bersuka cita hari ini? Amin. Haleluya. Tuhan menolong kita datang ibadah cerah, walaupun panasnya luar biasa ya. Tapi saya percaya dan saya yakin cuaca bisa panas, tapi hati Anda teduh. Haleluya. Topik kita hari ini adalah berbicara tentang makanan yang tidak dikenal, atau makanan yang tidak kamu kenal, yang tidak kita kenal. Dan seringkali makanan tidak kita kenal itu juga seringkali kita lakukan atau kita miliki. Nah, saudara-saudara, saya jemput kita untuk melihat langsung saja Yohanes pasal yang keempat, dan kita lihat ayat demi ayat. Saudara-saudara siapkan catatan Anda, tolong handphonenya Anda silentkan atau mode pesawat supaya tidak ada keluar masuk berita-berita, dan tolong jangan Anda jawab begitu bunyi handphone Anda keluar lalu halo. Jangan. Anda biar fokus untuk ibadah. Walaupun pejabat yang menelepon Anda, jangan. Anda harus tahu bahwa Anda sedang beribadah. Yohanes pasal 4, kita perhatikan ayatnya satu persatu dari ayat 1, dan kita akan belajar tentang makanan yang tidak kamu kenal atau tidak dikenal. Ayat 1 saya baca yang ganjil. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap terus menerus, dan begitu saya minta berhenti dan kita akan belajar stop untuk saya jelaskan pelan-pelan ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, terus ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. 4, sampailah ia ke sebuah kota Samaria bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 6, garis bawahi hari kira-kira pukul 12. Jadi ini seperti hari ini trik pukul 12 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. 8, perhatikan garis bawahi, murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. 9, saya baca, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 10, sampai di situ dulu, pelan-pelan saya coba jelasin. Waktu itu Yesus melewati daerah Samaria, dan sampailah dia di sebuah kota bernama kota Sikhar, dan di sana ada sumur Yakub. Dan dalam perjalanan yang cukup jauh dan panas tentunya, secara kita juga tubuh manusia pasti haus. Dan saat itu datanglah perempuan Samaria. Perhatikan, perempuan Samaria datangnya pukul 12 siang, trik begitu. Nanti kita akan tahu kenapa dia datang pada waktu siang trik pukul 12. Sementara murid-murid Yesus disuruh oleh Yesus pergi ke kota beli makanan. Maklum, untuk makan siang. Tentunya ya saudara-saudara, namanya sudah jauh perjalanan, perlu makanan. Makanan adalah suatu hal yang sangat penting untuk tubuh kita, untuk kita melanjutkan banyak aktivitas setiap harinya. Dan kita perlu makan setiap hari. Itu hal yang sangat penting bagi tubuh jasmani. Namun waktu itu Yesus berkata kepada perempuan Samaria, berilah aku minum. Perempuan ini bilang, masakan seorang Yahudi minta minum
sama perempuan Samaria. Nah, ingat baik-baik, dalam kultur budaya waktu itu memang bahwa seorang Samaria itu tidak bisa bergaul dengan orang Yahudi, dikarenakan orang Samaria itu sudah dianggap oleh orang Israel bukan lagi orang dari generasi keturunan Abraham yang asli atau yang murni. Mengapa? Karena orang-orang Samaria memang adalah termasuk Israel, tetapi mereka adalah hasil dari keturunan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Bisa jadi perempuannya orang Yahudi atau orang Israel, laki-lakinya bukan. Bisa saja bangsa Filistin, bisa saja bangsa Amon, Moab, bangsa Kanaan yang ada di sekitar mereka. Atau kebalikannya, yang laki-laki itu orang Yahudi asli, yang perempuan atau istri tidak. Mengapa itu terjadi? Oleh karena pembuangan dulu zaman Raja Babilonia atau raja-raja yang lain yang datang menyerang Israel. Mereka memperbudak, menjadikan budak orang Israel. Mereka tarik, mereka ambil, lalu mereka tawan di negaranya, bangsanya, dan daerah itu diisi oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga terjadilah pencampuran yang begitu rupa di dalam keturunan atau generasi orang Israel. Nah, saudara-saudaraku, itu berarti perempuan Samaria, itu berarti orang Samaria memang sudah dianggap oleh orang Israel itu bukan umat pilihan. Jadi nggak ada haknya lagi masuk kerajaan sorga. Ini adalah orang yang tidak patut untuk didekati, tidak cocok menjadi teman bergaul. Begitulah Samaria. Kemudian Yesus berkata, ayat 10, jikalau engkau tahu karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berikan aku minum. Maka dengar baik saudara, Yesus sedang mengucapkan siapa dirinya. Kalau kau tahu siapa dia yang berkata kepadamu, maksudnya dia. Kalau kau tahu siapa aku, beri aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya. Bukan lagi Yesus yang minta sama dia, beri aku minum. Pastilah perempuan Samaria ini yang harusnya minta minum sama Yesus. Niscaya kau pasti meminta, dan ia memberikan kepadamu air hidup. Wow, luar biasa. Perempuan Samaria ini bingung pasti. Siapa orang ini? Aku bingung, dia minta minum sama aku. Aku bilang gak mungkin kita dekat karena gak boleh bergaul kan. Tapi dia bilang dia punya air hidup, dan dia bisa berikan kepada aku air hidup. Wow. Ayat 11 saya baca, saudara-saudara. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, kau tak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana kau memperoleh air hidup itu? Ayat 12 silakan baca saudara-saudaraku. 2, 3 ya. Oh, dia bandingkan bapaknya, leluhurnya dulu namanya Yakub, yang menggali sumur itu. Dan dia bilang, apakah kau lebih besar dari bapak kami, bapak leluhur kami Yakub itu, sampai kau berani bilang bahwa kau punya air hidup? 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, maksudnya dari sumur itu, ia akan haus lagi. Ayat 14 silakan baca saudara-saudara. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, kau haus lagi. Tapi kalau yang kuberikan kepadanya, ya nggak haus selama-lamanya. Dan katanya, air yang diberikan Yesus itu akan jadi mata air dalam dirinya, terus menerus memancar
sampai hidup yang kekal. Yesus sedang mengatakan kepada perempuan Samaria ini, aku punya air hidup yang bisa membawamu sampai kepada hidup kekal, masuk surga maksudnya. Aku bisa beri padamu. Kalau dari sumur ini kau minum hari ini, haus kau lagi. Tapi kalau dari aku kasih padamu, kau tidak akan haus lagi. Memancar terus dan sampai kau bisa masuk dalam hidup yang kekal, masuk surga. Saya baca ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia minta. Kata Yesus bagaimana? Lanjut 16, 2, 3 ya. Pergilah panggil suami. Yesus sedang mengungkapkan siapa dia melalui air hidup, dan bagaimana Yesus tahu perempuan ini siapa. Dia sedang menunjukkan kepada perempuan itu ada satu hal yang penting yang harus dia ketahui, bahwa orang di depan dia bukanlah manusia biasa. Dan Yesus bilang, pergi panggil suamimu. Menariknya ayat 17, kata perempuan itu, aku nggak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tak punya suami. Tepat. Ayat 18, saudara baca lagi 2, 3 ya. Oh saudara-saudara, Yesus memuji perempuan yang jujur. Dia bilang, tepat katamu. Kau sebenarnya sudah punya 5 suami, dan sekarang yang ada di dalam rumahmu itu pun, itu bukan suamimu. Anda tahu siapa perempuan ini? Apa? Dengarkan saya. Apa kerjanya? Apa profesi perempuan ini? Perempuan ini adalah seorang pelacur. Dan 5 suaminya itu pun bukan. Dia ngaku jujur, nggak ada suamiku. Betul, karena yang tinggal, yang tidur selalu dengan di dalam sebuah rumah bukan suaminya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Yesus menguji orang ini, perempuan, dan dia jujur. Ya, dia memang tidak punya suami. Hebatnya saudara-saudara, dengarkan saya baik-baik. Perempuan ini Samaria, udah pasti dari kultur budaya adat istiadat Yahudi, tak bisa didekati, nggak perlu, ini orang udah ditolak. Ditambah lagi dia seorang pelacur, ini udah sampah. Itu sebabnya mengapa dia datang jam 12 siang tengah hari terik, karena pada jam siang itu tidak ada orang datang ke sumur. Dia malu memberitahukan dirinya. Orang tahu sebenarnya siapa dia, orang pasti sudah tahu semua. Dia sampah masyarakat, dia sampah yang tidak ada artinya dalam masyarakat. Tetapi dia perlu minum juga, bukan? Ya, maka dia pergi ke sumur Yakub siang-siang hari, tengah panas terik. Perempuan biasanya kalau mau menimba air untuk buat minum, nyuci, itu pasti pagi-pagi, saudara. Nggak ada siang-siang tengah hari, atau nanti sore. Ini panas terik, dia datang. Sebenarnya dia memiliki rasa mindernya, malu dengan dirinya. Harga dirinya sebenarnya sudah tidak ada karena dia seorang pelacur. Tapi menariknya, halo, Yesus tertarik dengan perempuan ini. Kenapa? Karena Yesus, lihat, dengar baik, ingin menyelamatkan orang itu. Kesimpulan yang pertama, Tuhan bencikah dengan perempuan Samaria ini? Jawab saya, benci atau tidak? Tidak. Kalau begitu apa yang Tuhan benci? Dengarkan saya baik-baik. Tuhan benci dosamu dan dosaku, tapi dia tidak pernah benci dirimu dan diriku. Camkan baik-baik itu. Dia tidak pernah benci kita. Dia tidak pernah buang. Dosa di dalam kita lah yang harus dibuang. Itu yang dia benci.
Ada yang bilang, kenapa Pak? Saya sudah buat apa? Saya ini gelisah Pak, saya takut Pak, begini, ada setan segala macam. Saya bilang, bodoh-bodoh. Yesus tidak pernah membuang engkau. Engkau itu ditipu oleh setan. Yesus tidak pernah membuang engkau. Dengar baik, yang dia tidak suka dosa dalam dirimu, itu yang dia tidak suka. Apakah Yesus mengasihi saya Pak? Iya. Kenapa? Ya karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Kalau bukan karena kasihnya datang, dia benci engkau dan saya, tak mungkin dia datang ke dalam dunia ini. Nggak mungkin. Udah banyak kali dosa kita, tapi dia masih datang. Itu artinya dia tidak benci engkau dan saya. Dia benci dosamu dan dosa saya. Itu sebabnya, ingat baik-baik, jangan pernah engkau menghina orang seberapa bagaimanapun dosanya. Jangan kau pernah menganggap orang itu sampah karena kau tahu akan pelanggarannya. Sesungguhnya Tuhan benci dosanya, tapi orangnya dia tidak benci. Halo, Anda jago menghakimi orang. Anda pikir kau paling baik dan paling bagus sekali. Hei, halo. Dosanya itu yang Tuhan benci, dianya tidak. Itu sebabnya kita perlu mengerti bagaimana sebenarnya Tuhan menemui perempuan Samaria ini. Tujuannya yang pasti adalah menyelamatkan ini perempuan. Jadi saudara-saudara, kita akan lanjutkan dan sampai kita akan tahu tentang tema ini. Selanjutnya lagi, ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Wih, dia sadar, ini bukan orang sembarangan. Dia tahu siapa aku dan bagaimana aku. Tetapi dia menunjukkan betapa hidupku bisa mendapatkan air hidup. Bisa bayangkan, dia manusia berdosa, sampah masyarakat, tapi bisa didatangi oleh seorang yang bisa memberikan air hidup, yang bisa membawa dia dalam kerajaan sorga. Pastilah dia akan bersuka cita. Dan akhirnya saudara-saudaraku, saya tidak panjang lebar, selanjutnya ayatnya kita lompati saudara. Perempuan itu pun akhirnya menyadari, ini orang bukan orang sembarangan. Makanya di ayat 19 itu dia berkata, Tuhan, bukan dibilangnya guru, tidak. Tidak dibilangnya rabi, tidak. Tuhan, itu artinya dia sadar, ini depan ini Tuhan, ini bukan main-main. Memang manusia, tapi dia Tuhan juga 100%. Kenapa? Dia tahu siapa saya, dan dia tahu bagaimana hidup saya, tapi dia mau menyelamatkan saya, memberikan saya air hidup yang akan membawa saya dalam kerajaan surga. Luar biasa. Apa yang terjadi? Ayat 20, saya lompat saja ya. Lompat saja. 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu, katanya, bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Dia ngerti, mendengar berita bahwa nanti akan ada seorang Mesias yang menyelamatkan, disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Rupanya dia nunggu-nunggu, dia nantikan. Ada nanti, itu pasti para nabi-nabi dia pernah dengarkan, ada di dalam kitab nabi-nabi, pernah disampaikan kepadanya. Dan Yesus berterus terang, dia berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oh saudara-saudara, ya luar biasa. Ingat ya, setiap orang kalau berjumpa Tuhan, saya punya sebuah keyakinan, dia akan ngalamin perubahan. Katakan amin. Setiap orang berjumpa Kristus yang betul, bukan cuma jumpa ketemu begitu, tidak. Maksud berjumpa Yesus itu apa? Bahasa yang disebut seringkali berjumpa Tuhan, itu berbicara tentang orang itu sampai dia mendapatkan
pengenalan yang sesungguhnya siapa Yesus itu. Itulah yang berjumpa Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan seperti itu, dia akan mengalami perubahan hidup. Jadi kenapa ada orang ke gereja terus tapi nggak berubah-berubah, ibadah terus tapi nggak bertobat-bertobat? Jawabannya seringkali adalah dia tidak berjumpa Tuhan dalam ibadah. Dia hanya berjumpa pendeta waktu dia ibadah. Bagaimana itu Pak berjumpa Tuhan? Waktu firman disampaikan pada saudara, waktu Anda mengangkat nyanyian memuji Tuhan dan Anda tujukan kepada Dia, waktu Anda mengangkat tangan menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku selidiki, ini aku ubahkan. Dia bertemu Tuhan dalam ibadahnya. Kemarin saudara-saudaraku, 2 hari yang lalu, semalam Sabtu Jumat, saya renungkan kebenaran ini dan saya nangis di depan laptop saya. Saya di kamar, saya nangis. Tuhan, alangkah jahatnya kami. Apa itu? Karena kami tidak sadari selama ini. Mari kita lihat apa itu. Saya lanjut ya, saudara-saudara. Pada waktu itulah ayat 27. Datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tapi tak ada seorang pun yang berkata apa yang kau hendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. 28, baca 2, 3 ya. Mari katanya, lihat, dia beritahu semua orang-orang di kampungnya. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? 30, baca. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah. Ini udah kan dibeli makanan. Rabi makanlah, ini sudah dibeli makanan. Kita baca ayat 32 sama-sama, 2, 3 ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Halo, inilah yang sering terjadi dan itu saya khawatirkan juga pada kita. Apa itu? Kita tidak bisa mengenali itu. Ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa maksudnya makanan yang tidak kamu kenal? Ayat 33 bilang, murid-muridnya berkata, mungkin ada yang sudah bawa sesuatu kepadanya untuk dimakan. Jangan-jangan udah ada, makanya dibilangnya begitu. Saudara-saudara, Yesus berkata ayat 34-nya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara, makanan yang disebutkan Tuhan ditangkap lain oleh murid-muridnya yang bicara makanan juga. Makanan yang bagi murid-muridnya itu adalah yang natural, yang jasmani, yang menyegarkan tubuh, dan itu penting, yang itu perlu. Tapi Yesus sedang membuat sesuatu perbedaan. Ada sesuatu makanan lain yang sama pentingnya dengan makanan yang kau bawa itu, yang sama pentingnya dengan makanan yang kau beli itu. Dan makanan yang ada padaku ini tidak kamu kenal. Halo, kita jangan-jangan juga tidak mengenal makanan itu. Apa yang Yesus sedang katakan makanan yang tidak kamu kenal? Kita runut dari belakang tadi, saudara-saudaraku, bahwa ternyata makanan yang sering tidak dikenal adalah ada orang-orang yang berdosa, tetapi itu penting untuk diselamatkan. Tapi seringkali kita menganggap itu tidak penting. Itulah makanan yang tidak kamu kenal. Kita anggap remeh dengan mereka semua. Biarkan mereka semua ke neraka, biar mati sekalian semuanya. Kita tidak tahu bahwa itu penting diselamatkan. Yesus menghendaki supaya kita
Pergi ke sana karena makananku, kata Yesus. Dia berkata, mengerjakan, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Anda diutus setelah Anda diselamatkan. Diutus kemana? Ke dunia ini. Anda dan saya berada dalam dunia, tapi Anda dan saya tidak hidup secara duniawi ini. Itu hebat, saudara-saudaraku. Dan orang-orang yang di sekeliling kita, itu orang-orang yang harusnya kita layani juga. Injil harus diberitakan. Siapa orang di sekeliling kita? Banyak. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ada orang tua sama sekali nggak peduli sama anaknya tentang kerohanian. Saya tahu persis itu. Nggak peduli. Pokoknya ke gereja kan nggak peduli, nggak pernah ditanyanya bagaimana hidup anak-anaknya. Bisakah anaknya mengerti nggak kalau mati masuk surga? Udah yakin nggak tentang kekristenan dalam dirinya? Udah yakin dengan imannya nggak? Nggak ditanya sama sekali. Pokoknya kau cari uang. Bapak tenang duduk manis di rumah, kau siapkan uang. Dan mohon maaf, saya menemukan orang yang seperti itu. Itu berarti dia termasuk manusia yang tidak mengenal makanan yang sesungguhnya dari Tuhan. Saudara, mohon maaf saya agak kasar, mungkin agak keras menurut saudara, tapi saya harus ingatkan. Ketika saya menangis 2 hari yang lalu, Tuhan, janganlah kami sampai Tuhan tidak mengenal makanan yang kau siapkan, yang harusnya makanan yang itu tidak kami kenal Tuhan. Kami harus mengenal makanan itu. Arti makanan itu bukan berarti anak kita makan, suami kita makan, istri kita makan, bukan. Tapi Anda harus tahu bahwa penting dan sangat penting kalau kau makan perutmu dikenyang, penting, yes. Tapi ada yang tidak kau kenal seringkali. Itu apa? Keselamatan anakmu, keselamatan saudara-saudaramu, keselamatan pasanganmu, keselamatan yang lain. Ada makan saya, banyak orang gak peduli. Banyak orang gak peduli. Dan saya menemukan keluarga-keluarga yang seperti itu, bangga dan santai, senang dengan ritual agama, ibadah yang wah senang. Tapi maaf saudara-saudara, dia nggak pernah berpikir bagaimanalah suamiku ini bisa masuk surga. Nggak ada itu. Bagaimana anak-anakku ini, kerohanian anakku bagaimana. Dia cuma bangga kalau anaknya sudah kerja, dapat kerja dan semuanya. Dia cuma sampai sebatas itu. Rohani anaknya dia nggak pernah tahu dan nggak pernah dia bagikan tentang Yesus. Saya lupa ada sebuah artikel yang saya baca. Ada seorang orang tua, sekali lagi kalau Anda menemukan artikel itu bisa dibagikan ke saya lagi. Ada seorang bapak yang membagikan, dia buat sebuah buku karena memang dia sudah berhasil melihat anak-anaknya itu sukses di pekerjaannya di luar negeri. Dan dia membuat buku bagaimana sukses membawa anak kita itu bisa kerja ke luar negeri. Detail dia bagikan, begini caranya, bab 2 begini, bagana begini, atur bagana begini. Dan banyak orang diberkati dengan bukunya itu. Tapi setelah dia tua, kemudian apa yang terjadi akhir-akhir ini? Dia bilang dia tarik semua buku yang sudah dia buat itu. Dia bilang tidak benar yang kusampaikan itu. Di bawah itu ditarik semua buku yang sudah terjual. Dia bilang nggak betul. Mengapa? Karena setelah dia tua, saudara-saudaraku, menyedihkan sekali hidupnya. Kenapa menyedihkan? Untuk bisa menemui anaknya lewat handphone saja tak bisa-bisa. Kenapa anaknya bilang, Pak, aku kerja gini, perusahaan menunjuk ini, begini, nanti gajiku begini, nanti mau naik lagi bonusnya. Jadi tunggu nantilah kapan ada waktu baru kita cakapan. Nanti kalau baru kita keteleponan, nanti kalau apa nanti baru kita zoom, baru kita video call. Sementara orang tua itu udah sakit-sakitan. Maka yang kita dengar di media massa, media sosial hari-hari ini, meninggal di rumah ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Anaknya tidak peduli, anaknya tidak mau tahu, satu pun tidak ada yang peduli. Mati busuk di dalam.
Saudara-saudara, itu artinya apa? Dia telah gagal, saudaraku. Makanya bukunya ditarik semua. Gagal. Saudara-saudaraku, Anda dan saya mungkin berpikir, anak-anak bisa bekerja. Saya mendapati kita bertemu beberapa dari kita ngobrol. Apa yang diobrolkan? Pendidikan anak. Yes, good. Di mana kuliah anakmu? Bagaimana ibu? Banyak yang tanya, bagaimana pak? Kakak Grace di sana, Theo gimana kuliahnya, di mana, bagaimana? Ditanya semua detail, semua bagaimana begini, ditanya semuanya, saudaraku. Uang kuliahnya, asrama, semua. Mohon maaf ya saudaraku. Saya bukan tidak jawab, kami bukan tidak jawab. Cuman saya dengan istri bingung. Kenapa ya ma? Tidak ada yang bertanya. Bagaimana mereka ibadah di sana ya pak? Siapa yang bisa membimbing rohani mereka? Nggak ada yang tanya itu. Ajaib. Itu sedang menunjukkan ada makanan yang tidak kita kenal, saudara-saudaraku. Bagaimana rohani anak kita? Di sana dia ibadahnya sama siapa ya? Dia dibimbing rohani sama siapa ya pak? Siapa pembimbing rohaninya? Padahal kami sudah selalu bilang, di sana itu kami cari gereja, kami antar ke gereja itu. Saya harus tahu siapa gembalanya di situ. Saya telepon. Mengapa? Karena itu anak yang harusnya kita jaga rohaninya. Bayangin saudara, sudah seperti itu pun masih tetap ada yang kacau-kacau. Halo ibu bapak, sebentar lagi anakmu berangkat. Saya tahu, salahkah mengambil pendidikan di luar sana? Saya hancurkan dan saya dorong. Sekolahkanlah tinggi-tinggi. Tapi jangan sampai engkau lupa makanan yang tidak kau kenal itu. Saudara-saudaraku, saya harus ingatkan ini karena 2 hari yang lalu saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong kami. Jadi makanan yang tidak kita kenal itu, saudara, berbicara tentang perkara rohani di mana orang itu diselamatkan, yang di mana kita tidak peduli, yang tidak ambil pusing begitu. Pokoknya kenyang, pokoknya gemuk, pokoknya sehat, nggak salah. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya, 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Pandang sekelilingmu, lihat ladang. Yesus sedang mengumpamakan tentang tuaian. Tuaian ini maksudnya apa? Jiwa-jiwa ladang sudah menguning. 36, saya lanjutkan lagi, waktu kita terbatas. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Jadi penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Selanjutnya, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Kita baca selanjutnya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Apa lagi maksudnya ini? Selanjutnya nanti kita akan mengerti. Dan banyak orang Samaria datang dari kota itu telah menjadi percaya padanya. Dan perkataan perempuan, perhatikan, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perhatikan, menabur, kamu menuai di tempat yang tidak pernah kau tabur. Apa maksudnya? Ingat, Yesus menabur kepada perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria pergi ke kampungnya, di kotanya, dan mengajak banyak orang datang pada Yesus. Dan tuaian datang. Dengarkan saya, tuaian datang, ladang sudah, mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Itulah maksud ayat ini. Kau menuai di tempat yang tidak pernah kau tabur. Siapa yang menabur itu? Perempuan Samaria itu. Tinggal kitalah yang menuai. Oh saudara-saudara, Tuhan berkata, pandanglah sekelilingmu. Lihat sekelilingmu, pandanglah. Halo, orang yang memikirkan diri sendiri, dia tidak akan memandang sekelilingnya. Orang yang memikirkan diri sendiri, dia akan begini. Kalau yang melihat sekeliling, dia akan
tegak berdiri melihat. Yang melihat sekeliling itu orang yang melihat dirinya sendiri akan tenang begini. Apa yang dia lihat? Cuman dirinya. Apa itu? Perutnya. Cuman dirinya yang dilihatnya. Bajunya, sepatunya, itu aja yang dirinya dilihatnya. Tapi pandang sekelilingmu, lihat. Halo, orang di rumahmu siapa? Apakah itu karyawanmu? Apakah asisten rumah tanggamu? Ataukah saudaramu dari kampung? Ataukah itu mertuamu? Ataukah itu orang tuamu? Siapapun, itu berarti Tuhan sedang berkata, pandang mereka, lihat. Mereka harus mengenal Kristus. Mereka harus dituai. Tapi Pak, mereka nggak percaya Yesus Pak. Mereka agama seberang, kan suka gitu. Mereka orang non Kristen, nggak peduli. Konsepnya bukan mau mengkristenkan, konsepnya adalah Yesus datang menyelamatkan orang berdosa, bukan memasukkan Kristen. Salah. Karena orang Kristen banyaknya pasti nggak selamat, betul nggak saudara-saudaraku? Iya. Lanjutkan, kita akan akhiri sebelum kita simpulkan ya. 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta padanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Sebenarnya nggak boleh, jangankan tinggal, bergaul aja nggak boleh, ngomong aja nggak boleh. Tapi Yesus, dia bilang nggak apa-apa, dia tinggal sama mereka 2 hari. Itu artinya apa saudaraku? Yesus sedang mendobrak semua adat istiadat yang membuat orang tidak diselamatkan. Yesus menghancurkan semua budaya-budaya yang salah yang membuat orang tidak diselamatkan. Yesus ada di sana. Dan itu sebabnya makanya kalau kita baca selalu ahli-ahli Taurat itu, orang Farisi benci sama Yesus. Karena Yesus mendobrak adat istiadat itu. Mendobrak konsep budaya dari manusia yang mereka buat itu. Dan Yesus datang sekali lagi, dia datang untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Kalau hari ini kau merasa dirimu berdosa, yes, tidak masalah, asal kau datang pada Tuhan. Tapi kalau hari ini kau berpikir bahwa aku ini selalu nggak tenang, selalu ada suara yang mengatakan kepadaku, aku ini bisa salah, Tuhan menghukum saya, segala macam, omong kosong itu. Tidak ada Tuhan menghukum engkau dengan perasaan-perasaanmu. Yesus baik, dia benci dosamu, tapi dia tidak pernah benci orang berdosa. Amin saudara-saudaraku. Maka kalau engkau sadar hari ini kau sudah tahu salah, jangan pula kau tidak datang-datang sama Tuhan. Kalau udah tahu kau keliru, jangan pula kau tidak lagi. Datanglah sungguh pada Tuhan. Serahkan dirimu. 41, kita baca sama-sama, kita tutup ayat 41, 42, kita tutup 2, 3 ya. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataannya. Mereka berkata kepada perempuan itu, selanjutnya, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow, menarik saudara-saudara, menarik sekali. Mereka bilang, dulu kami tahu dari mulutmu, sekarang kami sudah mendengar dari dia. Kami percaya dia juru selamat dunia. Tahu saudara, itulah yang disebut selalu proses pertumbuhan rohani. Apa maksudnya? Orang datang pada Yesus pertama sekali bisa melalui seseorang menyampaikan. Anda menyampaikan kepada suami, istri, atau siapa orang yang Anda temui, dia mengerti tentang siapa Yesus yang baik dalam dirinya. Ini saya kasih contoh. Satu kali ada orang yang mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Karena dia merasa dikecewakan, karena merasa tidak peduli. Orang tidak peduli lagi dan dia merasa sendiri. Dia mau bunuh diri. Hanya sebuah kalimat saja.
Dia jadinya mengurungkan dirinya, bunuh diri. Kalimatnya cuma bilang begini, Tuhan Yesus mengasihimu, bagaimanapun keadaanmu, Dia sayang padamu. Hanya kalimat itu, dia bisa nangis dan kemudian gak jadi bunuh diri. Coba bayangin saudara, sebuah kalimat yang pendek, yang singkat. Jangan pikir kalimat Anda yang sederhana itu, jangan pikir orang tidak bisa diberkati. Bisa jadi saudara, Tuhan memakai lidah bibirmu menyampaikan sesuatu. Dan setelah itu dia mengenal, dia mengerti, dia menangkap pesanmu itu, dan Yesus baik. Dan kemudian dia datang pada Yesus. Dan itulah ayat ini. Dulu orang itu akan bilang, aku ngerti Yesus daripadamu. Tapi sekarang aku sudah mengerti langsung dari Dia. Dialah juru selamat saya selama-lamanya. Saudaraku, itulah makanan kita yang harus kita tangkap hari ini. Jangan kau tidak kenal lagi makanan itu, saudara-saudara. Hari ini siapa yang di sini merasa dosanya besar? Ada yang lebih berdosa lagi dari perempuan Samaria ini, saudara? Perempuan Samaria ini sudah tidak lagi termasuk orang Israel murni, ditolak dalam konsep budaya adat istiadatnya Yahudi, pelacur lagi. Mungkin saja dia mengalami kekosongan hati sehingga dia mencari laki-laki untuk bisa mengisi kekosongannya. Ternyata enggak diperolehnya sempurna, ganti laki-laki lagi, enggak ganti lagi, ganti 5 laki-laki. Dan kata Yesus, yang sekarang di rumahmu pun bukan suamimu. Memang betul itu. Tapi begitu dia bertemu Tuhan, Yesuslah yang mengisi kekosongannya itu sempurna. Air kehidupan itu mengalir dalam dirinya, sehingga dia, saya pasti, sungguh saya yakin, dia mengalami perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara, rindukah engkau hari ini menerima air hidup itu dalam hidup saudara? Kalau Anda rindu hari ini, tinggal kita datang dan berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, ini hidupku. Mari Tuhan, penuhilah aku dengan air sungai kehidupan itu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memenuhi Anda, dan Dia menjamah hidup Anda, memulihkan Anda semua. Dan pulang Anda mengerti ada makanan yang Anda kenal sekarang. Di dalam Yesus ada makanan yang sesungguhnya. Itulah perkara-perkara rohani yang harus kita tangkap, yang harus kita miliki. Orang-orang yang belum diselamatkan itu menjadi hal penting bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara-saudaraku. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Datang pada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita. Terima kasih Tuhan.